siap hidup. Perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Moga. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Waspadai wasir. Minum Vedium dari bahan herbal, buah, dan kulit jeruk. Vedium bantu mengurangi gejala dan derita wasir. Wasir segera berakhir. Minum Vedium. Akhirnya Netflix untuk semua. Sekarang pulsa Telkomsel bisa untuk langganan Netflix. Aktifkan di My Telkomsel. Cuci mobil, bikin cegal linu. Paket. Angkat barang, bikin pegal. Neuremasil, panasnya pas, cepat meresap, dan tidak lengket. Nyeri otot dan pegal linu, yang pasti-pasti aja. Neuremasil. Baru Indomie goreng rasa ayam pop dengan mie bulat-bulat nyoy, bumbu rame rempah Indomie dan sambal pedas sedap. Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop Marco Pop. Ratusan noda. Stop! Pemutih bisa merusak dan membuat baju menguning. Gunakan Vanish baru. Didukung Dettol. Vanish. Hilangkan 100 noda tanpa merusak pakaian serta membunuh kuman dan bakteri. Noda hilang, pakaian awet dan higienis. Baru Provital Immuna, susu dewasa dengan triblend aktif formula, beta glukan, tinggi vitamin C dan tinggi selenium, bantu jaga imunitas sejak pertama konsumsi. Activate Your Life. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangatnya counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Ribet, pakai counterpain cool. Praktis, tinggal oles, tidak lengket. Sensasi cool, cocok untuk pendinginan saat olahraga. Counterpain merah untuk nyeri otot. Dan sensasi dingin, counterpain biru, cocok untuk olahraga. Asikah single atau double? Double lah! Seperti madu TJ C1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg, bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJ C1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saya Yasir Nene Ama. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini jelang reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, saudara. Kami hadirkan visual terkini di sana, saudara. Ini adalah visual terkini di lokasi istana. Karena sesaat lagi Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju, saudara. Sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintah juga sudah hadir. Tadi kita lihat ada sejumlah ketua umum partai politik. Ada ketua umum partai Golkar, Erlangga Hartarto, yang juga sudah hadir. Dengan ketua umum PKB juga sudah hadir di Istana Negara Jakarta, saudara. Kemudian tadi juga hadir sejumlah ketua umum partai politik lain, yaitu ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga telah hadir. Dan juga ada ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang juga sudah hadir di sana, saudara. Jika kita lihat memang pada reshuffle Kabinet Indonesia Maju kali ini bisa dipastikan begitu, semua partai pendukung pemerintah hadir untuk menyaksikan reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Semuanya langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo, para ketua umum partai politik ini, dan mereka juga telah hadir dan juga berdiskusi, tampak berbincang-bincang di salah satu ruangan di Istana Negara, saudara. Ini adalah visual saat Presiden Joko Widodo menyambut dan juga berdiskusi dengan sejumlah ketua umum partai politik, saudara. Ada Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian ada Ketua Umum
PAN Zulkifli Hasan juga telah hadir, kemudian ada Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian ada Caimin, Ketua Umum PKB, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dan juga ada Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Dan masih bersama kami di studio Kompas TV Mas Adi Praitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, kalau kita lihat reshuffle kabinet kali ini sudah mengakomodirkah kepentingan dari para partai politik pendukung pemerintah? Mengingat semua ketua umum partai politik hadir nih di reshuffle kabinet kali ini, Mas Adi. Kalau itu saya kira penjelasannya beda ya, Mas. Pertama, kenapa ketua umum partai itu hadir dalam jelang pengumuman pelantikan soal kabinet baru Jokowi ya, yang dalam komposisi reshuffle. Pertama, ini memang hajatan ritual. Biasanya kalau ada menteri baru diganti ketua umum partai ini hadir dan diundang. Ini adalah soal akhlak politik biasa sebenarnya. Yang kedua yang paling penting, ini menunjukkan bahwa partai politik saat ini minimal happy dalam konteks jatah menteri mereka tidak dikurangi dan tidak diganggu secara politik. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika ketua umum partai dan sekjen partai yang saat ini menjadi menteri itu tidak direshuffle dan tidak direposisi. Akan beda ceritanya kalau ketua umum partai dan sekjen partai yang saat ini jadi menterinya Jokowi diganti dengan yang lain. Pasti tidak akan sehangat yang seperti kita tampilkan pada hari ini. Kan itu yang terjadi. Makanya kalau kemudian ditanya apakah ini sudah mengakomodasi berbagai kepentingan partai politik, kalau mau jujur iya untuk saat ini. Meski pada saat yang bersamaan sebenarnya secara jujur partai politik pendukung Jokowi pasti berharap ada penambahan-penambahan. Menteri misalnya ataupun posisi wamen, tentu untuk mengkapitalisasi posisi mereka dalam kursi pemerintahan saat ini. Yang saya sebut cukup adalah karena satu, ini untuk merangkul PAN yang sudah hampir setahun penuh belum mendapatkan kursi politik apapun. Minimal PAN sudah resmi dan secara sah bisa disebut sebagai koalisi Jokowi karena sudah mendapatkan kursi menteri dan kemungkinan besar ketua umum Pak Zulhas yang akan dilantik oleh presiden. Yang kedua mengakomodasi karena sejumlah partai politik yang tidak lolos ke Senayan ya seperti PSI dan PBB sangat mungkin mendapatkan kursi wamen. Itu kan bocoran-bocoran yang kita tangkap kurang lebih beberapa detik sebelum pengumuman soal reshuffle kabinet itu disampaikan oleh presiden. Jadi kalau mau dikonklusikan secara sederhana, ini adalah reshuffle yang sebenarnya sangat kentara politik akomodasinya. Mas Adi, kita dan semua partai happy ending. Semua partai happy ending, tapi kita tahan dulu, kita menuju ke Istana Negara untuk mendengarkan keterangan pers yang disampaikan di sana. Mudah-mudahan ini akan memperkuat kabinet yang ada. Secara keseluruhan sebenarnya dengan pengalaman presiden yang sudah 2 periode, yang sudah 8 tahun, presiden cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi, sehingga itulah yang menjadi prioritas dan itu maka kenapa kemudian ada penyegaran di dalam tubuh kabinet. Berarti Mendak diganti karena ada minyak goreng. Kenapa? Terkait kinerja ya Pak? Minyak goreng. Ya ini untuk membuat kabinet lebih bisa bekerja lebih lincah gitu ya. Karena kan tidak hanya semata-mata urusan di Kementerian Perdagangan, karena sekarang ini persoalan pangan, persoalan inflasi itu kan juga menjadi persoalan dunia. Maka untuk itu ya refreshing diperlukan. Mas, makan siang dengan Ketua Umum Parpol ada arti tersendiri, Mas? Ya artinya kebetulan hari ini ada satu ketua umum baru kan gitu yang secara formal dikukuhkan. Makan siangnya ya makan siang di tempat baru yang belum pernah dipakai oleh presiden untuk menjamu siapapun. Karena ini memang ruang private presiden yang disebut dengan presidential lounge, maka yang pertama diundang sebagai tamu-tamu adalah ketua-ketua umum partai. Ada pertimbangan tertentu nggak untuk pemilihan wamen-wamen ini, Pak? Kenapa? Ada pertimbangan tertentu untuk mengubah nama wamen? Ya pertimbangannya tentunya kapabilitas, kapasitas, kebutuhan organisasi. Karena kan presiden itu sudah di luar kepala persoalan urusan ekonomi, urusan energi, dan apa yang menjadi tantangan ke depan kita selama sampai dengan 2024. Saya kan nggak nyebut menteri. Minyak curah bisa menteri perindustrian, bisa Menko, bisa macam-macam. Tapi harapannya dengan ada pemilihan menteri ini
masalah minyak goreng selesai, Pak? Ya sekarang ini relatif dengan penanganan digitalisasi minyak goreng kita, minyak curah. Harga minyak curah pelan-pelan mulai turun, baik yang itu kemasan sederhana, kemasan yang bagus mau premium maupun yang minyak curah. Tapi kita mengharapkan bahwa kontinuitas dari ini juga berdampak pada petani, terutama petani swadaya. Sekarang ini kan harga buah tanahnya masih cukup rendah, maka pemerintah akan memberikan insentif bagi eksportir, sehingga dalam negeri kalau kemarin kita tutup supaya di dalam negeri terpenuhi, sekarang di dalam negeri sudah sangat terpenuhi, maka yang dilakukan adalah memberikan insentif bagi eksportir minyak curah. Selain fasilitas, apakah juga ada pertimbangan politis atau yang lain? Ya kalau yang namanya kabinet atau pergantian reshuffle itu pertimbangannya tentunya banyak. Tapi terutama presiden sudah sangat tahu siapa yang beliau butuhkan saat ini. Kita sebagai pembantu presiden terutama tugasnya ya membantu beliau memberikan pandangan kalau memang ada apa yang beliau akan urus. Pertimbangan Pak Hadi sebagai Menteri ATR apa Pak? Ya beliau nantilah dilantik dulu. Selain minyak goreng isinya apa lagi Pak yang jadi pertimbangan? Ya reshuffle ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Presiden, dipertimbangkan dengan matang waktunya, ya tentunya Presiden kan setiap waktu boleh, kan itu hak prerogatif sepenuhnya Presiden. Ya Kak, kita ini melihat bahwa sekarang momentumnya pas. Pak, selain minyak goreng pertimbangan isunya lain apa lagi? Jadi sampai ada 3 menteri yang diganti. Oh 3? Kira-kira 2 Pak. Lebih tahu. Maaf Pak. Apa pertimbangannya Pak? Ada nama, berbagai nama muncul. Nggak ada. Yang membuat spekulasi ini kan teman-teman aja. Ada tiba-tiba calon wamen UMKM dari mana ini? Selain pangan tadi pertimbangannya apa lagi Pak sampai 2 menteri? Ya sekarang ini persoalan paling utama kita kan energi dan pangan. Jadi memang ada menteri yang di ini, ada wamen yang diperkuat gitu ya. Udah, makasih. Ngomong lah, udah ngomong banyak ya. Ya, udah banyak Pak. Makasih. Kita dengarkan bersama-sama tadi ya, saudara, pernyataan dari Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet yang tadi sempat diwawancari oleh awak media jelang reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Nah, ini kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Mas Pramono Anung ini, reshuffle dilakukan untuk membuat kabinet lebih baik bekerja. Kemudian kalau kita lihat juga nih Mas Adi, yang ditanya oleh wartawan selalu 2 nama, yaitu ada Menteri ATR Hadi Cahyanto dan juga Mendak yang nantinya akan dilantik adalah Zulkifli Hasan. Menurut Mas Adi sendiri nih, apakah memang betul sesuai dengan disampaikan oleh Mas Pramono Anung tadi selaku Seskap bahwa momennya emang pas ini sekarang karena lagi ada gejolak minyak goreng yang harus segera dibenahi, dan saat itu Presiden Joko Widodo melihat bahwa sosok Zulkifli Hasan ini adalah sosok yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, sejak awal saya selalu bilang bahwa dalam setiap reshuffle kabinet, nuansa politik akomodasi, kinerja, dan pertimbangan stabilitas politik itu menjadi penting ya. Kenapa Zulkifli Hasan harus menjadi Mendak? Kenapa tidak di Menhub misalnya? Bukankah Zulhas itu adalah orang yang dulu pernah menjadi Menteri Perhubungan ataupun di zamannya SBY itu Menteri Perhutanan maksud saya. Itu kan penting, menjadi pertimbangan penting. Cuman karena saat ini yang menjadi polemik penting saat ini soal minyak goreng, tentang kekisruhan yang tidak selesai, maka paling mungkin diganti adalah soal minyak goreng. Menterinya yang jadi korban. Maka Zulhas masuk di situ yang selama ini memang diproyeksikan oleh PAN untuk menjadi menteri dari PAN kalau diberikan jatah kursi oleh Presiden. Kan begitu ceritanya. Ataupun misalnya ketika bicara tentang Kementerian ATR ya, tentang agraria dan tata ruang, ini kan pertanyaan kenapa Pak Hadi? Pak Hadi ini kan visionnya adalah seorang tentara, ya pertahanan dan keamanan jauh lebih cocok dalam konteks itu ketimbang ngurusin agraria yang sebenarnya secara portofolio politik tidak cocok. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian faktor akomodasi politik ya mengganti orang-orang yang kemudian kinerjanya tidak bagus dengan orang-orang yang selama ini memiliki
Satu ya loyalitas, yang kedua adalah totalitas terhadap dukungannya terhadap Pak Jokowi. Dan bahkan kalau kita cek bocoran-bocoran yang muncul di media itu ya Mas Nene, sangat mungkin bahwa akan ada nanti Sekjen PSI akan jadi wamen. Kemudian ada kader PBB juga akan jadi wamen. Ini kan menunjukkan betapa politik merangkul, tentu untuk mengamankan stabilitas politik. Karena sedikit saja ada gejolak, ini tidak kondusif bagi Jokowi, di mana untuk 2024 akan soft landing, bisa meninggalkan semua warisan politiknya dengan bagus. Mas Adi, komposisinya lebih besar mana? Momennya pas untuk mengganti Menteri Perdagangan karena memang momennya yang pas, atau memang sosok Zulkifli Hasan ini adalah sosok yang tepat dan layak untuk menggantikan Mendak dengan sejumlah PR terkait dengan perdagangan saat ini. Nanti akan kita bahas ya, pemirsa Kompas TV, bersama dengan Wakil Ketua DPP PAN, Mas Siva Yoga, yang juga masih bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Jika kamu minum yang dingin dan terasa ngilu seperti ini, gigi kamu mungkin kehilangan lapisan mineral alami penyebab ngilu pada gigi sensitif. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Terobosan formula terkini bantu perbaiki 100% area gigi sensitif dengan mineral alami. Meredakan ngilu dan mencegahnya datang kembali. Redakan ngilu dengan mineral alami. Sensitif Mineral Expert by Pepsodent. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Good. Kiriman oleh-oleh. Meskipun situasi terus membaik, namun tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna dan imunitas kita. Kita percaya, kita pasti bisa. Bagaimana? Sudah siap hidup berdampingan dengan COVID? Ingat, perlengkapan siap, kita sigap, vaksin yang lengkap. Moga. Saling jaga, saling peduli, masker melindungimu. Gue punya pilihan kopi yang baru. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legit. Meleleh gitu enaknya. Top Coffee gula aren baru. Serius, kamu harus coba. Dari Wings Food. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Cerasoft Serum Shampoo Herbal Treatment. Rambut 5 kali lebih kuat dengan Topora Root dan BGA Serum meresap cepat ke semua lapisan rambut, mengurangi rambut rontok, sehat dan berkilau. Cerasoft Serum Shampoo. Try and just feel it. Top Coffee gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Beli 2 ekstra 1. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legit. Kamu harus coba. Beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. galon Le Mineral. Top Coffee gula aren baru.
Kopinya ngehits, gula arennya legits. Beli 2 ekstra 1 Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legits. Kamu harus coba. Beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Press and Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa. Bisa ngerol pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Top Coffee gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legits. Beli 2 ekstra 1 Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legits. Kamu harus coba. Beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Saudara, Presiden Joko Widodo akan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri pada reshuffle kabinet siang ini. Saudara, ini yang menjadi topik yang akan kita perbincangkan karena kalau kita lihat visual yang kami ambil dari Istana Negara Jakarta sedang menunggu kapan waktu persisnya reshuffle kabinet ini akan dilakukan. Tentu saja ada sejumlah nama yang mencuat. Ada 2 nama yang mencuat dari Menteri ATR, yaitu yang nantinya akan diduduki ataupun dijabati oleh Hadi Cahyanto, dan juga ada Menteri Perdagangan yang nantinya akan ditempati oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Masih bersama saya Mas Adi. Mas Adi, setelah menunggu sekian lama ya, hampir 1 tahun begitu, dengan polemik minyak goreng yang akhirnya mencuat ke publik harus segera diatasi. Jadi menurut Mas Adi, pergantian posisi Menteri Perdagangan ini memang momennya sudah pas atau kelamaan nih? Ya, kalau melihat kecenderungannya tentu kelamaan ya. Mestinya saat terjadi kisruh dan polemik itu menterinya langsung diganti supaya presiden bisa mengamputasi kira-kira letak kelemahan dan kekurangannya soal minyak goreng itu bisa diatasi dengan bagus. Kelamaan yang kedua tentu karena alasan ini PAN sudah lama ya berkoalisi dengan pemerintah. Hampir setahun baru sekarang kemudian mendapatkan jatah menteri. Kalau dari awal misalnya PAN sudah mendapatkan menteri, tentu akselerasi kinerjanya, loyalitasnya akan semakin ditunjukkan kepada publik secara umum. Karena apapun judulnya, PAN ini kan partai non-koalisional pemerintah. Yang waktu pemilu 2019 mendukung Jokowi. Tentu dengan kepercayaan ini, PAN itu kelihatan ingin menunjukkan kepada publik. Memiliki kinerja, totalitas di atas rata-rata ketimbang yang lainnya. Tadi juga kan itu pesan politiknya. Jadi pesan politiknya itu ya. Saya juga ingin menanyakan ini kepada Wakil Ketua Umum DPP PAN yang masih bergabung bersama kami, Bang Viva Yoga. Tapi tadi kita lihat dulu situasi terkini di Istana Negara. Nampaknya momen Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle kabinet ini akan semakin dekat begitu ya. Tadi jajaran Ketua Umum Partai Politik Pendukung Pemerintah tadi kita lihat visualnya berjalan bersama gitu dengan Presiden Joko Widodo menuju suatu tempat. Mungkin setelah ini baru akan kita nantikan bersama begitu Presiden Joko Widodo yang akan mengumumkan. Ini betul tidak ini 2 nama menteri ini fix menjadi menteri yang akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada reshuffle kabinet kali ini. Nah, ini juga visual terkini nih yang terjadi di dalam Istana Negara Jakarta karena nanti lokasi inilah yang akan menjadi lokasi Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle kabinet dan mungkin sekaligus akan melantik menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Saya ke Bang Viva Yoga, Bang. Selamat siang. Selamat siang, Mas Yasir. Bang, tanggapannya seperti apa ini yang tadi disampaikan oleh Mas Adi? Ya, Partai Amanat Nasional setelah setahun lebih menegaskan sebagai partai koalisi pemerintah karena pada masa periode pertama Pak Jokowi sebagai presiden pada waktu itu keluar dari kabinet bukan karena PAN itu PAN atau PAN itu khianat, bukan. Tapi justru PAN itu menjaga marwah politik, menjaga politik karena pada saat menjelang Pilpres 2019 PAN memilih pasangan calon lain. Berarti tidak kelamaan ya Mas Adi, Mas Viva ya? Kemudian setelah Kongres 2020 terpilih Pak Zulkifli Hasan tadi,
dalam keputusannya ditegaskan bahwa adalah bagian dari pemerintah. Soal waktu masuk di kabinet bagi Partai Amanat Nasional tidak ada kata lama atau cepat, tidak, karena setelah mendeklarasikan sebagai partai koalisi pemerintah, Presiden berkomitmen untuk bersama-sama dengan partai koalisi pemerintah yang lainnya meningkatkan kinerja secara kolektif, secara bersama agar pemerintah ini bisa bersih, bisa berwibawa, terus meningkatkan manfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara. Memang persoalan koalisi itu pasti ada akomodasi, tapi bukan semata-mata itu. Perspektif reshuffle yang lebih penting dari politik akomodasi itu adalah peningkatan kinerja kabinet, karena sebagai pembantu presiden yang mendistribusikan, mensosialisasikan visi presiden dalam pemerintahan, itu harus betul-betul menjadi penopang dasar terhadap peningkatan kinerja pemerintah. Baik, ini peningkatan kinerja pemerintah. Menyambung apa yang tadi Anda sampaikan, apakah bisa disampaikan juga kepada publik, apakah betul Mendagri yang nantinya akan ditempati oleh Zulkifli Hasan ini benar-benar adalah sosok yang tepat, profesional, dikerja di bidangnya, kita kesampingkan deal-dealan politik antara PAN dan juga pemerintah? Ya, Menteri Dalam Negeri. Menteri Perdagangan maksud kami. Ya, tentunya Pak Presiden memiliki pertimbangan tertentu, memonitor, mengevaluasi tentang figur-figur yang tepat, yang cocok untuk membantu peningkatan kinerjanya. Dalam hal pemilihan figur, tentunya kita tidak lagi terjebak pada persoalan apakah dia itu orang partai apa non-partai, apakah dia itu merupakan bagian dari partai apa tidak. Tapi yang penting adalah profesional. Profesionalitas itu tidak terkotak bukan hanya non-partai, tapi orang partai pun juga profesional. Justru pengalaman orang-orang partai politik, apalagi yang telah terlibat, pernah menjadi anggota legislatif, pernah menjadi menteri kehutanan, saya rasa memiliki pengalaman empiris yang cukup jadi bekal dalam rangka untuk meramu, merumuskan berbagai model kebijakan yang nantinya dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Nah, pertumbuhan ekonomi itu menjadi bagian penting dalam peningkatan kinerja, termasuk juga soal stabilitas harga, stabilitas pasokan, kemudian distribusi di beberapa daerah wilayah komoditas, serta hal-hal yang berkaitan dengan barang dan jasa, ekspor, impor, dan pemberdayaan konsumen, perlindungan konsumen di dalam negeri. Itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja Kementerian Perdagangan. Baik, Bang Viva Yoga, tahan dulu. Kami ajak Anda dan juga pemirsa Kompas TV untuk melihat situasi terkini di Istana Negara Jakarta. Ini tampak suasana di dalam ruang Istana Negara Jakarta. Ada beberapa ketua umum partai politik yang telah bersiap di sana dan juga ada sejumlah calon wakil menteri yang rencananya nanti akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Mas Adi, menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Viva Yoga, apakah bisa dikatakan seperti ini, momen permasalahan minyak goreng di Menteri Perdagangan, apakah ini juga menjadi salah satu tantangan juga yang sengaja diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada sosok seorang Zulkifli Hasan begitu, sehingga ketika dia menjadi Menteri Perdagangan nanti, ketika dilantik, dia juga bisa langsung membuktikan bahwa saya pantas gitu menjadi seorang Menteri Perdagangan dengan sejumlah PR-nya. Ya, saya kira ini tantangan langsung dari Presiden ya ke Zulhas. Kalau sudah dipercaya sebagai Menteri Perdagangan, tidak ada kata lain untuk menuntaskan semua kekisruhan, untuk menuntaskan semua persoalan-persoalan yang terkait dengan mata rantai minyak goreng yang sampai saat ini belum tuntas. Sudah langka, sekalinya dapat mahal, dan belakangan membanjiri pasaran. Ini tentu sangat bergejolak ya dalam konteks bagaimana pendistribusiannya ke depan kepada publik akan menjadi pertaruhan kepada Pak Zulhas ya sebagai Menteri Perdagangan yang baru.
Tantangan yang kedua tentu saja karena memang Pak Zulhas ini kan selama ini tidak punya portofolio ngurus hal-hal yang di bidang ekonomi. Kalau persoalan perhutanan misalnya semua orang tahu. Kalau ketua umum partai semua orang tahu, sudah jago. Ini yang sepertinya dilihat oleh Presiden, mungkin karena posisinya sebagai ketua umum partai yang dinilai mampu mengorganisir sebuah organisasi besar, ataupun pengalamannya seperti Menteri Perhutanan, ini bisa menjadi bekal sesuatu yang sebenarnya relatif baru bagi Zulhas. Artinya bekal organisasi, bekal manajerial, tentu dengan sistem yang sudah terbentuk, semua yang terkait dengan kekisruhan minyak goreng itu bisa diselesai. Ini challenge sebenarnya kepada Pak Zulhas. Bisa ditunjukkan kepada publik, partai yang saat ini berada di luar koalisi pemerintah, sekalinya dapat menteri, harus ditunjukkan kinerjanya itu harus di atas rata-rata. Ini adalah variabel-variabel penting yang mesti dilihat, bahwa Pak Zulhas ketika dilantik bukannya lebih banyak santai sebenarnya untuk sampai 2024, tapi harus lebih fokus bagaimana persoalan minyak goreng ini saya kira akan cukup bagus. Karena implikasi politiknya bukan hanya kepada Jokowi sebagai presiden, bukan hanya kepada Zulhas sebagai menteri, tapi ini akan dilihat sebagai wajah keseluruhan dari Partai Amanat Nasional. Ini menyangkut pertaruhan. Betul. Ini kan menyangkut PAN dipertaruhkan di sini ya. Betul. Ini kan menyangkut wajah Partai Amanat Nasional sebagai keluarga besar partai politik yang tentu saja juga punya keinginan menjadi partai yang signifikan di 2022. Tanggapannya Bang Viva, ini menjadi pertaruhan yang besar begitu, wajah baru Partai Amanat Nasional dipertaruhkan dengan tantangan di Kementerian Perdagangan ini. Ya, ini memang tantangan yang berat buat kami di Partai Amanat Nasional karena sosok Bang Zulkifli Hasan sebagai ketua umum dan sekarang Allah sebentar lagi akan dilantik oleh Presiden menjadi menteri, dia harus berprestasi, dia harus memiliki kinerja yang ekstra luar biasa dalam rangka menopang dan menguatkan sektor ekonomi nasional. Sektor ekonomi nasional salah satunya adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan, dan itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka untuk meningkatkan cita-cita keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan sosial. Nah, mengingat pentingnya peran dari Kementerian Perdagangan, kami minta support moral, support doa dari seluruh masyarakat Indonesia, dari stakeholder, dari para pelaku usaha. Bang Viva? Terus bersama-sama. Bang Viva, mohon maaf saya potong sebentar karena saya ingin mengajak Anda dan juga pemirsa Kompas TV untuk melihat situasi terkini di Istana Negara Jakarta. Tampak Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah memasuki Istana Negara Jakarta, dan tampak di sana juga jajaran Ketua Umum partai politik pendukung pemerintah juga telah hadir dan telah bersiap di posisinya masing-masing. Itu berarti sesaat lagi saudara, kita akan menyaksikan pengumuman reshuffle kabinet yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Akhirnya.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Masing-masing 1. Saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. 2. Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24M tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat masing-masing 1 Saudara Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. 2. Saudara Afriansah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. 3. Saudara Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni tahun 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
bahwa saya akan setia kepada, bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia. Baru saja kita saksikan bersama pengangkatan dan juga pengucapan sumpah atas pelantikan dari Menteri dan juga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dan berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64P tahun 2002 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo melantik 2 orang menteri, yakni Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, lalu yang kedua Bapak Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Lalu dalam surat keputusan kedua yang dibacakan yakni Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24/M tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024. Presiden Joko Widodo melantik 3 orang wakil menteri, yakni yang pertama adalah Bapak Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Afriansyah Nur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, lalu yang ketiga adalah Bapak Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan saat ini tengah kita saksikan bersama pemberian ucapan selamat kepada para menteri dan juga Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dilantik pada hari ini. Untuk diketahui, Bapak Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, pria kelahiran Lampung Selatan pada tanggal 31 Agustus 1962, merupakan politikus Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019. Yang baru saja tadi dilantik menjadi Menteri Perdagangan Republik Indonesia menggantikan Bapak Muhammad Lutfi. Telah sama-sama kita saksikan Presiden Joko Widodo yang melakukan pengangkatan dan pengucapan sumpah 2 menteri dan juga 3 wakil menteri. Ini dia keterangan yang kami hadirkan di layar kaca Anda, Saudara. Menteri Perdagangan oleh Zulkifli Hasan, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Hadi Cahyanto, kemudian ada 3 Wakil Menteri Dalam Negeri Wempi Wetipo, kemudian Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni. Masih bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV, Bang Viva Yoga, Wakil Ketum DPP PAN. Bang Viva. Ya, alhamdulillah Bang Zulkifli, Ketua Umum PAN, secara resmi telah dilantik oleh Presiden sebagai Menteri Perdagangan. Kami mohon doa, mohon support moral agar Bang Zulkifli sebagai Menteri Perdagangan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya buat bangsa, negara, buat masyarakat sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Betul dapat mensejahterakan masyarakat, dapat melindungi. Baik, Bang Viva. Bang Viva, kita tahan sebentar ya. Kita menuju ke Istana Negara untuk mendengar keterangan pers dari Erlangga Hartarto. Kami makan siang ketua umum partai dengan Bapak Presiden, dan tentunya yang dibahas adalah konsolidasi politik, terutama tentu untuk menghadapi tantangan global ke depan. Tadi dibahas tentang tantangan di bidang energi, tantangan di bidang pangan, dan juga tadi disampaikan terkait capaian ekonomi, di mana Indonesia ini menjadi salah satu yang masih tumbuh di 5,2, yang dikoreksi oleh World Bank hanya 0,1. Sedangkan secara global itu pertumbuhan ekonomi 4,8, tetapi dikoreksi ke 3,6. Jadi tantangannya tentu di berbagai sektor itu menjadi berat, dan ini hanya bisa ditangani apabila secara politik stabil. Dan ini dilaksanakan selama menangani pandemi COVID. Jadi dengan politik stabil, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang dipimpin oleh Bapak Presiden untuk menangani baik COVID, pemulihan ekonomi, maupun menghadapi tantangan energi maupun pangan ke depan. Dan tadi juga disampaikan seperti di dalam ratas kemarin, bahwa Indonesia 3 tahun terakhir ini juga tidak import beras, dan kita ke depan juga akan melakukan
ekspor beras sebesar 200.000 karena itu diminta oleh beberapa negara sahabat, apalagi Bapak Presiden menjadi grup champion dari Global Crisis dan Response Group. Nah, selanjutnya kami menyaksikan pelantikan kabinet yang dilantik Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan dan juga Menteri ATR BPN Bapak Hadi dan 3 wakil menteri. Demikian mungkin Pak Imin bisa tambah. Ya. Pak, kalau ini kan kita udah saling mengenal dan tentu koordinasi akan baik. Ya, tadi saya sudah sampaikan, kita baca situasi ekonomi sekarang dan membutuhkan soliditas politik ke depan agar tantangan ke depan bisa tertangani secara lebih baik. Ini kompak kok dengan Pak Muhaimin ini. Ini enggak. Ini kawan dari 2004, jadi tidak bisa jauh-jauh. Ya. Pak, bagaimana melihat kapabilitas menteri yang baru ini, Pak? Ya, tentu kan yang diangkat oleh Bapak Presiden sudah pernah di kabinet dua-duanya, jadi sudah punya pengalaman. Baik, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama keterangan pers yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar. Diskusi politik menjaga situasi ekonomi dan soliditas politik jelang 2024. Tentu ini akan jadi bahasan menarik ya, tapi usai jeda berikut ini Breaking News Kompas TV akan kembali. Gue punya pilihan kopi yang baru. Top Coffee gula aren baru. Kopi, susu, di blend gula aren yang legit. Meleleh gitu enaknya.